juga introvert kan. Jadi kita keluar ke sini ini mengeluarkan semua energi luar biasa. Firman terkelenger Iya, diam kelengar. aja. Recycle Bin Podcast. Latihan daur ulang bermanfaat. Welcome. Halo Mbak Pi, Hai Ndri. jumpa lagi ya kita di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya di Recycle Bin Podcast. Welcome. Yay, akhirnya. Again. Ini banyak banget hal yang baru ya pas waktu udah lama kita nggak tapping lagi. Iya. Mulai dari ini mic yang baru, ini kece lumayan loh ya. Keren kan? Boleh loh dipakai sama teman-teman yang lain. Iya. Kalau mau bikin podcast. Jadi kalau teman-teman yang ingin buat podcast gitu ya bisa di Sakala ya. Iya. Sakala tuh banyak banget ininya tempatnya. Jadi selain untuk coworking juga, tapi juga buat tempat buat provide tempat buat podcast juga ya. Iya, boleh. Kita siapin alatnya, orang-orang boleh pinjam ruangannya aja, terus beserta alatnya. Kalau kita juga ada operatornya, kalau mereka butuh bantuan. Jadi cek Instagramnya Sakala. Sip. Dan Sakala lokasinya di Bekasi ya. Iya, di Galaxy Bekasi. benar. Jadi iya. buat teman-teman yang mungkin pengen punya podcast sendiri tapi agak ragu nih dengan alat-alatnya gitu. benar. Terus daripada beli gitu investasi segala macam, coba dulu deh ke Sakala dulu. Dan Sakala itu udah provide yang desain gitu ya, tempat yang desain buat kita. Jadi bisa datang bawa diri aja, bawa materi, nanti kita provide semuanya. Sip. Yeay. Cahayanya juga udah on spot ya. Yes dong, apalagi kalau perempuan ya bikin podcast tuh pasti pengen lebih ngincang lah ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas apa sih Mbak Pi? Ini topik yang dari awal gue ketemu lo udah munculkan. Sebenarnya bukan topik yang waktu kita ketemu ya. Iya, dari awal tuh selalu kalau misalnya gue ketemu sama orang, biasanya gue nanya kalau misalnya udah cukup deket ya, zodiak lu apa gitu ya. Iya, ya jadi kan? kalau ngomongin soal zodiak tuh gue pasti langsung ingat Andri karena ini bener-bener nempel di lo buat gue. Lo termasuk salah satu orang yang concern banget soal zodiak. Sebenarnya sih ya mungkin apakah itu ya gue generasi apa tuh yang zaman dulu apa yang planet remaja. Iya, ingat kan yang di belakangnya itu pasti ada zodiak Anda dan jadi planet remaja. Enggak sih, anyway umur ketahuan kan? Umur ketahuan ya. Jadi dulu gue tuh suka kayak bertanya-tanya gitu. Kok orang tuh beda-beda ya setiap orang gitu. Dari kecil kayaknya udah pengen tahu gitu tentang sifat manusia. Iya benar. Nah waktu itu turns out cari-cari tuh kok ada bintang-bintang. Itu bintang-bintang tuh apa gitu ya? Dulu kan ngomongin bintang-bintang ya. Iya benar. Bintang Anda hari ini. Bintang Anda minggu depan. Lucu banget. Dulu juga sempat gue kan nggak tahu ya bintang gue apa dulu gitu. Jadi cari tahu kayaknya bintang gue Gemini deh gitu. Ternyata benar. Ternyata bukan. Bukan gitu. Jadi waktu itu karena gue ngelihatnya kembar ya, bagus gitu. Pintar. Gambarnya kembar gitu. Tapi ternyata bintang itu disesuaikan sama tanggal lahir ya. Iya. Lo gitu. itu termasuk salah satu orang yang cukup detail soal zodiak. Maksudnya kayak lo kalau gue tanya ke lo atau lo naik ke gue dia lahirnya tanggal berapa, bulan apa tuh lo bisa langsung bilang dia zodiaknya ini. Iya. Sebagian besar orang yang gue tahu tuh kayak hampir semua tuh nggak ada yang seengah gitu ya. Sepaham itu soal zodiak kayak lo. Jadi paling sih itunya aja sih, range-nya aja sih yang gue ketahui. Terus juga permukaan. Sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara zodiak kan ada ada si orang yang mendalami itu sendiri namanya astrologi. Astrologis atau astrologer gitu lah, pokoknya itulah. Nah itu dia lebih mendalami gitu kan. Dia melihat dari pergerakan bintang-bintang, pergerakan dari tata surya segala macam gitu. Karena dia merasa bahwa setiap perubahan yang ada di angkasa gitu ya, itu mempengaruhi manusia. Iya, gitu. jadi kalau Carl Jung bilang kalau astrologi itu percaya bahwa apa yang terjadi relasi antar planet-planet itu berpengaruh terhadap kejadian di bumi.
gitu. Walaupun dia nggak setuju sih, tapi kayak ya maksudnya dia mengerti bahwa orang yang memahami itu, yang mempelajari astrologi itu di dalam pikiran mereka, mereka percaya bahwa relasi atau dinamika antar planet-planet itu mempengaruhi kejadian di bumi. Benar nggak kayak gitu? Maksudnya, betul. Iya benar. Tapi anyway, kalau gue itu memang yang kita kenal secara umum itu sign atau zodiak itu berdasarkan namanya surya. Jadi sun sign. Jadi terhadap apa ya dibilang tuh tata surya atau apa gitu ya. Gue ada contekan benar. Iya, sun sign. Iya. Jadi kayak Jadi ada moon sign, ada segala macam. Nah, kalau yang biasa suka dibahas itu sun sign biasanya. Oh iya. Nah, tadi gue tuh nemu si Carl Jung itu kan dia bikin yang extroverted sama inversion. Nah, kayak astrologis gitu percaya tuh kalau yang sunshine-nya positif, itu mereka extroverted. Oke. Kalau yang sunshine, bahasa Indonesia aja, tanda mataharinya positif, dia bilang extroverted. Kalau tanda mataharinya negatif, mereka introverted. Sorry, positif tuh apa? Maksudnya nah itu dia, gue juga agak kurang paham tadinya. Lu cintanya gue ya? Gue juga baru tahu. Gue makanya ternyata bisa di mix and match ya. Jadi tuh ada psikolog gitu yang mereka bikin di jurnal sosial psikologi. Kayak gitu. Jadi kayak yang extroverted itu Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, Aqua. Bener nggak tuh? Itu apa? Yang mana? Yang extroverted. Oke. Terus yang introverted itu Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Pisces. Capricorn apa? Sama, lupa gue. Lu kan Capricorn ya? Iya, makanya kok gue nggak ada tadi gue nulis. Berarti lu introvert dong? Gue juga introvert dong. Jadi kita keluar ke sini ini mengeluarkan semua energi luar biasa, hampir terkelenger diam aja. Kita harus recharge lagi energi kita, ya harus berdiam diri ya. Iya. Makanya hari ini untung dibawa kristal ini lumayan lah ya untuk menambah kemurnian batin kita. Pokoknya hari ini temanya seru ya, zodiak lah, ada kristal. Anyway, ini bukan kayak ini sih kita jadi keluar jalur dari agama segala macam, enggak. Cuman ini kita karena sebenarnya self reflection aja sih gitu kan fungsi. Benar nggak sih? Iya kan kita ngebahasnya tetap nanti zodiak dilihat dari sisi psikologis gimana supaya untuk mental health yang baik, jangan sampai keblinger atau gimana menyikapi si zodiak ini. Iya betul. Karena kan kadang-kadang juga ada orang yang bilang contohnya Pisces gitu. Ada teman gue yang Pisces juga, terus kayaknya gue nggak gitu deh, nggak gini-gini. Memang nggak semua orang itu sama gitu ya. Iya benar gitu. Andri, benar. Kayak kita pernah bahas deh kayak di yang saus tomat ya, yang kaleng-kaleng versus genuine kan, soal judgment. Terus yang lo bilang, bah kalau gue pakai zodiak gimana? Gue judgement gak, lo bilang gitu kan? Yes, betul. Terus gue bilang ya enggak, itu kan lo pakai untuk lebih mengenal orang. Setelah itu lo pakai si zodiak itu untuk abis mengenal lo teliti lebih, lo tambah-tambahin aksesoris. Maksudnya ternyata dia misalkan Pisces yang seperti apa kan nggak semua sama. Semua sama betul. Ya kan? Jadi yang perlu dipahami teman-teman. Kayak gitu, coba lo jelasin. Jadi kalau ngenal zodiak tuh mestinya gimana sih? Kalau ngenal zodiak, nah itu tadi pertama kan ngelihatnya dari sun sign. Nah sun sign itu permukaan, ibaratnya kalau gue sendiri gitu, ya mungkin ini cuman based on my opinion ya. Jadi menurut gue lo tuh udah kayak suhu zodiak di lingkaran gue mau deket jadi di sekitar lu ya pokoknya. Iya, jadi lo tuh suhu zodiak. Makanya hari ini gue semangat. Jadi kalau sun sign itu tuh kayak rootnya lu, terus atau apa tadi lu bilang sun sign itu tanda mataharinya. Iya, biar ke bahasa Indonesia betul. Kan. Ada tanda bulan. Iya kan? Tadi gue juga baca. Tanda bulan juga itu berbeda-beda, walaupun misalnya sama-sama di Maret gitu ya. Tapi ternyata bukan tanda bulannya bukan Pisces misalkan kayak gitu. Iya. Jadi biasanya tuh orang-orang tuh ngelihat, ya itu kan memperlihatkan layer selanjutnya gitu. Jadi layer selanjutnya, jadi itu panjang. Ada
stars, pokoknya dari sun, moon, terus sun rising, itu banyak banget. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat sih, kalau secara aritmatika gitu ya, pokoknya kayaknya hitung-hitungannya itu banyak gitu, banyak banget gitu. Dan makanya manusia itu memang nggak bisa dikotak-kotakin kayak gitu, cuman manusia unik pada dasarnya gitu. Cuman kalau misalnya kita mau lihat di layer pertama gitu, itu lebih enak mungkin di sunshine, terus layer kedua kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau mendalami, harus kita mengenal orangnya gitu. Iya. Kita berbagi, gitu. Benar, iya. Jadi si Carl Jung tuh juga bilang gini, si astrologi itu sebenarnya sesuatu yang fun aja sih. Fun aja. Kita fun. Benar, buat fun aja. Iya, nikmati kayak dia bilang kayak sarapan yang penuh gula aja, kayak manis, kayak permen pemanis hidup gitu. Jadi kita tahu ada yang namanya zodiak, kita bisa pakai ya kan, Dri? You don't have to take it seriously, ya kan? Tapi jangan sampai itu jadi plek-plekan gitu. Kalau gue takut kayak gini, lo yakini jadinya. Iya benar, karena kan jadi takut. Apalagi kalau kita lihat yang suka ada kan negatif positifnya gitu ya nggak sih? Betul. Nah, iya. Iya, itu benar. Jadi makanya balik lagi, kalau misalnya mau lihat itu buat funnya aja. Iya. Funnya bagusnya kenapa? Karena misalnya kalau misalnya aku nih ngecek misal kompatibilitasnya gitu terhadap orang dengan zodiak yang ini, ternyata ada misalnya untuk masalah komunikasi, challenge-nya itu di komunikasi. Nah, berarti itu kayak warning sign buat aku untuk lebih komunikatif, mengerti untuk berkomunikasi lebih baik gitu. Gitu. Tapi itu bukan plek-plekan, karena menurut aku semua orang beda-beda gitu ya. Tapi paling enggak gitu ya. Udah di awal udah ancang-ancang, ada gambaran gitu. Iya. Terus kalau kenal ternyata dia orangnya nggak kayak gitu, ya udah, berarti kan kita di situ seninya kita untuk approaching people tuh baru jalan sesuai dengan kemampuan kita gitu, bukan dari si zodiak itu. Kalau gue denger dari cerita lo tadi, jadi sebenarnya lo tuh cinta banget gamanya sama zodiak karena lo ingin mengenal orang lain tuh lebih baik. Jadi pengen relasi orang lain dengan orang lain tuh terjalin dengan baik. Jadinya kayak lo minimal lo bisa memposisikan diri lo. Karena kan semua berawal dari kita ya. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan orangnya itu si Virgo, misalkan seperti apa, Cancer seperti apa, karena lo tahu mereka kurang lebih ya secara umum banget seperti itu, lo tahu bagaimana cara menyikapi mereka supaya relasi yang sedang lo jalin, relasi itu macam-macam ya, bisa kemana, bisa cuma ketemu ngobrol, kenal sama orang atau gimana, relasinya itu berjalan dengan mulus. Harapannya kita kan begitu ya. Iya, harapannya begitu. Jadi ya itu kan harapan. Iya benar. Balik lagi kan kita kan harus mendalami orang. Jadi gue sekarang lebih paham gitu kenapa alasan lo gitu. Iya. Jadi bukan berarti nih orang percaya, tapi aku nggak percaya yang kayak ini sih Mbak, kayak misalnya dapat durian runtuh atau apa gitu, rezeki gitu di tanggal sekian. Aku nggak percaya yang kayak gitu. Tapi kalau cuma karakteristik, aku cukup mempelajari itu karena dari segi manusia gitu, kayak sifat-sifat manusia kayak jadi gitu. lebih pada kepribadian manusia. Yes, gitu. Memang kalau kayak percaya apa tadi tanggal tertentu kayak gitu kan lebih kayak bukan mengenal individu secara personal ya, bukan personality yang dicari, tapi lebih tentang kejadian di sekitar kita. Kalau zodiak kan lebih ke awalnya kan dia personality ya kan. Yes. Kalau yang gue lihat dari lo sih, lo lebih melihat zodiak sebagai personality bukan sebagai kayak
nanti akan ada apa ya next kalau kayak Pisces gitu. nanti ada rezeki teman. Waduh, kalau ditentuin kayak gitu ya enggak sih, enggak percaya sih gue. Jadi seru juga ya. Jadi ternyata kalau orang suka lihat zodiak pun banyak layer ya. Ada yang berusaha untuk tahu personality-nya. Ada yang memang pengen tahu bulan depannya gimana. Atau ya kayak penerawangan gitu kan. Penerawangan. Oke, ya kalau penerawangan gue di luar itulah. Iyalah ya, kita pakai untuk mengenal orang Betul, aja. yes.